Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dunia masih menunggu kehadiran vaksin COVID-19. Sejumlah perusahaan farmasi ternama dari berbagai negara pun tengah melakukan pengembangan vaksin. Nanti dengan adanya vaksin ini diharapkan dapat memulihkan kondisi berbagai sektor kehidupan yang telah terdampak pandemi. Dan kami akan mengulas ada beberapa kandidat vaksin COVID-19 yang tengah dikembangkan. Coba kita langsung saja lihat untuk kandidat-kandidatnya pemirsa. Yang pertama, ini kandidat pertama adalah dari perusahaan Novavax, di mana perusahaan Novavax ini merupakan perusahaan berteknologi atau perusahaan teknologi bioteknologi di Maryland, Amerika Serikat yang mengembangkan vaksin dan di mana proses pembuatan vaksin ini kini sudah memasuki tahap akhir pengujian, yaitu pengujian pada manusia. Selain Novavax, ada juga perusahaan lainnya yakni perusahaan Johnson & Johnson. Di mana Johnson & Johnson ini merupakan perusahaan multinasional terbesar di dunia yang berbasis terutama di New Jersey, Amerika Serikat yang tengah mengembangkan vaksin COVID-19. Selanjutnya ada juga Moderna Therapeutics, di mana perusahaan bioteknologi yang berbasis di Massachusetts, Amerika Serikat juga bekerja sama dengan National Institute of Health mengembangkan vaksin COVID-19 dengan nama mRNA 1273. Dan untuk Moderna sendiri telah memulai uji klinis tahap ketiga meskipun terus memantau hasil di tahap kedua. Selanjutnya kita akan juga melihat setelah Moderna ini ada perusahaan lainnya yaitu Pfizer, di mana Pfizer adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia yang berbasis di New York, Amerika Serikat yang juga bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi Jerman, tepatnya BioNTech, yang tengah mengembangkan vaksin. Dan pada tanggal 27 Juli lalu diluncurkan uji coba yang menggabungkan fase 2 dan 3. Dan selanjutnya setelah Pfizer ada pengembangan vaksin yang juga telah mencuri perhatian dunia, yaitu pengembangan vaksin yang dilakukan oleh Universitas Oxford di Inggris yang bekerja sama dengan perusahaan biofarmasi AstraZeneca yang mengembangkan vaksin COVID-19. Vaksin ini pun telah berada dalam uji klinis fase ketiga yang akan dilakukan di berbagai negara, di antaranya pemirsa ini rencananya dilakukan di Brazil dan juga Amerika Serikat. Dan vaksin yang dikembangkan Oxford dan AstraZeneca ini sempat memang mendapatkan perhatian dunia karena memang sempat dihentikan setelah ada seorang sukarelawan mereka jatuh sakit. Namun dikabarkan uji coba mereka pun sudah dilanjutkan kembali setelah mendapatkan persetujuan dari regulator Inggris. Selanjutnya ini ada juga Sinovac, di mana perusahaan biofarmasi Tiongkok ini bekerja sama dengan Pusat Penelitian Brazil, Butantan, yang tengah mengembangkan vaksin CoronaVac. Sinovac pun telah merilis hasil pracetak dari uji coba fase kedua pada manusia yang juga telah menunjukkan vaksin tersebut menghasilkan antibodi tanpa reaksi yang merugikan. Setelah Sinovac yang ramai diperbincangkan pemirsa, ada juga Sinopharm. Sinopharm ini juga merupakan perusahaan farmasi milik Tiongkok yang bekerja sama dengan Institut Produk Biologi Wuhan yang mengembangkan vaksin COVID-19 yang tidak aktif. Nah, perusahaan yang meluncurkan uji coba fase 3 pertamanya ini di Uni Emirat Arab. Selanjutnya setelah Sinopharm kita akan mengulas kembali kandidat vaksin berikutnya, yaitu ada lembaga penelitian anak Murdoch. Dan ini lembaga penelitian kesehatan anak terbesar di Australia yang bekerja sama pemirsa dengan University of Melbourne yang tengah menguji coba vaksin untuk COVID-19. Dan untuk uji coba vaksin COVID-19 dari Murdoch University ini sendiri sudah mencapai fase 3 di Australia. Selanjutnya pemirsa, ini selain dari Australia, kembali lagi kita melihat ada perusahaan biofarmasi asal Tiongkok, tepatnya CanSino Biologics yang tengah mengembangkan vaksin COVID-19. Namun meskipun masih dalam tahap uji coba yang kedua, CanSino menjadi perusahaan pertama pemirsa yang menerima persetujuan terbatas untuk menggunakan vaksinnya pada manusia, tepatnya di akhir Juni tahun 2020 yang lalu. Dan selanjutnya Pemirsa, kita memang masih terus menantikan kehadiran dan juga pengembangan vaksin dari berbagai negara di dunia. Tetapi sampai nanti vaksin ditemukan dan disampaikan dan didistribusikan ke manusia, kita memang tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan disiplin. Bagaimana terutama kita harus terus menggalakkan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terpenting adalah menggunakan masker.